Berlagak seperti pemenang ditantang bermain api. Ini adalah kejadian di kediaman Ye dengan kedatangan klan Chow, salah satu 5 klan besar yang berada di wilayah Pil untuk melamar Xin Lan, anggota dari klan Ye. Tidak disangka di kediaman Ye terdapat singa yang tenang dan dihadapkan dengan kelelawar keluarga Chow. Hai, selamat datang di Bemageran, semoga kalian sehat-sehat ya. Jangan lupa sambil ngopi dan nonton bersama Mimin Mager ya. Pada awal cerita, keluarga Ye meminta bantuan Xiaoyan untuk menjadi utusan keluarga Ye mengikuti konferensi Pil di Pagoda Pil. Keluarga Ye sudah lama merosot dan posisi tetua sudah dicabut dari Pagoda Pil, walaupun masih menyandang gelar 5 klan besar di kota wilayah suci Pil. Dengan segala usaha dan permohonan keluarga Ye, apalagi Xin Lan sebagai sahabat Xiaoyan, akhirnya diterima oleh Xiaoyan. Namun di selang mereka berbincang-bincang di aula, tiba-tiba datang sebuah laporan dari gerbang luar klan Ye. Mereka datang untuk menikahi Xin Lan. Namun tetua klan Ye mencegat mereka masuk dengan basa-basi. Mereka sudah tahu tujuan di balik pernikahan itu. Namun, karena ketidaksabaran orang dari klan Chow, dia melancarkan serangan ganasnya ke arah tetua dari klan Ye. Tapi tidak semudah itu Ferguson. Pak Tua Huo langsung gercep menangkis. Tentu saja orang-orang dari klan Chow terkejut dong, karena di klannya terdapat 2 elit Douzun. Oh iya, nama tuan muda dari klan Chow adalah Chow Dan. Xiaoyan heran dong karena kedatangan seseorang yang begitu tidak sopan itu. Chow Dan memperkenalkan diri dengan bangga di hadapan Xiaoyan bahwa dia alkemis tingkat 7. Ya, karena memang ditanya Xiaoyan sih, hehehe. Chow Dan membaca situasinya karena ada elit Douzun di klan Ye. Tidak mungkin baginya membuat rusuh. Dia mengalihkan pembicaraan dan membuat tantangan supaya dia membatalkan dan tidak berniat menikah dengan Xin Lan. Maka, Chow Dan memanfaatkan tantangan dengan ilmu alkemisnya itu, yaitu bermain api. Jika pihak keluarga Ye menang, maka dia tidak akan mengungkit masalah pernikahan dan tidak mengganggu keluarga Ye lagi. Sontak saja, Pak Tua Huo dan dokter peri kecil sedikit tertawa atas tingkah sombong Chow Dan ini. Mereka tidak tahu Xiaoyan adalah seorang alkemis dan telah mengalami sangat banyak pengalaman. Tapi sikap cool Xiaoyan masih terpampang nyata. Dia dengan tenang mengiyakan tantangan itu. Mereka tahu Xiaoyan kuat karena pertempuran di kota Ye melawan lembah Glester, namun dia tidak memakai cara itu. Tentu saja pihak keluarga Chow senang dan berbangga diri pastinya. Sudah yakin tuan muda mereka pasti menang. Alkemis tingkat 7 nih bos. Akhirnya mereka pun mulai. Tantangan awalnya bermain api. Dengan penuh percaya diri, Chow Dan ini mengeluarkan api iblis Tianjin, tubuh monster tingkat 8, singa kepala 3 Tianjin. Dia bermain dengan apinya. Ya, Xiaoyan hanya bisa geleng-geleng kepala saja dengan sikap bocil satu ini. Daripada kesombongannya menjadi jadi, Xiaoyan akhirnya mengeluarkan apinya. Pasti kalian tahu api apa yang dikeluarkan Xiaoyan kan? Ya, bener, api teratai hijau. Salah satu api surgawi. Akhirnya Chow Dan pun kaget dan tetap mempertahankan sikap bangganya itu. Setelah kedua api itu bertarung, ternyata milik Chow Dan tak berdaya. Ya iyalah, beda kelas bos. Oke, lanjut. Setelah melihat kekuatan api surgawi itu kuat, dia menebak jika menggabungkan 2 api, maka bakal menang. Namun, hasilnya juga tetap gagal. Kali berikutnya mengeluarkan 4 jenis api. Akhirnya, api Xiaoyan mundur sedikit. Tapi itu belum sampai di situ. Chow Dan bangga lagi karena membuat mundur api Xiaoyan karena 4 jenis apinya. Melihat ini, Xiaoyan hanya merasa lucu saja, dan dia mengeluarkan apinya sebanyak 10 jenis. Semua orang di sana terheran-heran. Mengendalikan beberapa api saja sudah menguras kekuatan jiwa. Tapi Xiaoyan ini mengendalikan 10 jenis api sekaligus dan masih tetap santai. Sikap sombong keluarga Chow tadi pun menjadi terbalik.
yaitu malu. Xiaodan kalah memalukan. Bermain-main api dengan Xiaoyan, klan Chao mencari kelemahannya sendiri. Setelah kejadian itu, Ye Zong sebagai ketua klan Ye menjadi khawatir karena di keluarga Chao ada seseorang penyihir sekalian alkemis yang menjadi kebanggaan keluarga Chao. Dia adalah murid inti dari Pagoda Pil dan sudah menjadi alkemis sejak umur 7 tahun. Sekarang dia diperkirakan alkemis tingkat 7 puncak dan mungkin menjadi utusan klan Chao pada konferensi Pil. Dia adalah Cao Ying. Tidak menunggu lama karena konferensi Pil beberapa hari lagi dimulai. Mereka berangkat melalui celah spasial. Ada berkah tersembunyi pada perjalanan itu. Xiaoyan sedang berlatih dan mengeluarkan kekuatan jiwa. Kekuatan jiwa tidak semua orang bisa merasakan dan menemukannya. Pak Tua Huo menebak Xiaoyan sudah mencapai ranah spiritual, dan ini sangat penting bagi seorang alkemis, apalagi bagi kultivator. Diketahui ranah jiwa dibagi menjadi 4, yaitu fana, spiritual, surgawi, dan kaisar. Untuk melatih kekuatan jiwa, ada metode jiwa khusus. Itu disebut dengan teknik jiwa. Tidak lama kemudian mereka sampai ke kota Pil, namun ini hanyalah bagian luar saja. Wilayah Pil dibagi menjadi wilayah luar dan dalam. Ye Zong pun mengingatkan Xiaoyan, untuk mengikuti konferensi Pil, dia harus mendapatkan sertifikasi dari Pagoda Pil. Oleh karena itu, mereka pun pergi ke tempat sertifikasi Pagoda Pil. Di sana sudah ada beberapa orang berdiri, bukan siapa-siapa. Mereka adalah salah satu 5 klan besar wilayah Pil, yaitu klan Bai dan klan Qiu. Karena situasi klan Ye sedang merosot, klan lain tidak menganggap keluarga Ye dan melakukan cemoohan terus-menerus. Siapa lagi kalau bukan nenek tua dari klan Bai itu? Tidak lama kemudian waktu pengujian pun dimulai karena pengurus Hanli sudah datang. Ada beberapa formasi pengujian. Namun Xiaoyan tidak terburu-buru memilih, melainkan dia bertanya formasi pengujian paling tinggi. Ternyata di situ paling tinggi adalah tingkat 7 menengah. Ya, namanya juga Babang Xiaoyan selalu top deh. Lamban laun waktu berlalu pengujian pun siap. Ujian tingkat menengah siap. Klan Qiu lolos dan klan Bai gagal. Ujian kelas 6 puncak keluarga Bai lolos. Dan Xiaoyan pun masih belum keluar. Seperti biasanya, nenek tua keluarga Bai itu mengejek terus-menerus si Ye Zong. Tapi tidak lama kemudian Xiaoyan pun keluar. Ternyata pengujian di sini terbatas hanya sampai tingkat 7 menengah. Pengurus ujian Hanli menyarankan Xiaoyan ke markas Pagoda Pil untuk ujian. Berarti kualifikasi Xiaoyan lebih dari itu. Nenek tua itu pun terus ngomel-ngomel dan membuat Babang Xiaoyan geram sehingga melayangkan sebuah tinju kasih sayang ke nenek tua itu. Sehingga dia terpental-pental. Kasihan sih si nenek, tapi apa boleh buat? Dan cerita pun bersambung. Bagaimana selanjutnya? Jangan lupa tetap di Bemageran ya.